Perkenalkan dengan saya di sini. Nama saya adalah Mifa Azahra dari kelas 1C, nomor absen 14, NPM 2486206047. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Angga Setiawan untuk mencari 25 artikel, dan salah satu dari ke-25 artikel itu dibuat analisis atau mind mapping dan dipresentasikan melalui media sosial. Selanjutnya saya membuat mind mapping beserta dengan beberapa videonya yang berjudul Lerai Pertikaian Teman Remaja Putri di Palembang Malah Dianiaya Tetangga. Judul tersebut adalah ada seorang remaja putri yang melerai pertikaian temannya yang berujung malah dirinya terkena dampak masalah tersebut. Kadang hal baik pun masih diragukan oleh orang lain. Contohnya hal ini, kita berbuat baik, belum tentu hal baik itu datang kepada diri kita. Niatnya ingin melerai, malah jadinya kita yang terkena dampaknya tersebut. Kita boleh menolong orang lain, tetapi melihat kondisinya seperti dulu contohnya ini, kita tidak tahu emosi seseorang itu bagaimana. Maka dari itu, jika ada orang yang terlibat perseteruan, kita tidak boleh melerai sembarangan, atau kita tidak boleh asal menolong atau mendorong sang pelaku. Diakibatkan kejadian tersebut fatal jika pelaku emosi semuanya yang ada di matanya itu salah, sehingga kita pun yang tidak terlibat apa-apa di matanya salah dan akan mengalami akibat yang fatal. Jika kita ingin menolong, kita seharusnya meminta bantuan kepada yang lebih tua atau yang lebih dewasa untuk menangani hal tersebut. Kita tidak boleh langsung menolong orang tersebut jika itu di luar batas kemampuan kita, yang jika kita menolongnya justru hal tersebut akan mengakibatkan hal yang sangat luar biasa bagi hidup kita. Contohnya seperti yang di artikel ini, itu adalah contoh jika kita gegabah atau asal menolong teman tersebut, tidak memikirkan resiko dampak yang ada pada diri kita. Kita boleh menolong orang lain, tetapi harus melakukan atau memikirkan dampak yang ada pada diri kita. Kita itu menolong, tetapi tidak boleh harus merugikan diri kita sendiri, karena apa yang ada dalam diri kita itu adalah sesuatu yang berharga dan harus kita jaga, sehingga boleh menolong orang lain tetapi harus mengutamakan keselamatan diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke dalam beritanya. Buat apa yang terjadi pada artikel tersebut? Artikel tersebut terjadi korban penganiayaan oleh tetangganya yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di bagian lengan kiri beserta tangannya. Korban penganiayaan tersebut adalah hal yang sangat fatal. Bisa jadi korban tersebut mengalami trauma kepada penganiayaan tersebut. Banyak korban penganiayaan yang psikologis atau mentalnya itu terkena. Biasanya orang tersebut mengalami hal-hal yang trauma seperti tempat kejadian atau melihat benda-benda di sekitar yang mirip dengan apa yang digunakan oleh pelaku tersebut, sehingga penganiayaan ini seharusnya dihukum seberat-beratnya. Atau orang yang melakukan penganiayaan ini adalah orang yang mempunyai emosional atau gangguan mental. Banyak orang yang mengalami penganiayaan ini, termasuk dengan penganiayaan teman, penganiayaan tetangga, penganiayaan keluarga. Semua pun dapat berujung dengan penganiayaan tersebut. Penganiayaan ini merupakan salah satu dampak yang sangat fatal bagi seseorang yang masih remaja saja bisa sangat fatal diakibatkan oleh remaja sekarang banyak memikirkan sesuatu hal-hal yang di luar nalar, atau banyak memikirkan sesuatu yang berat-berat, sehingga kalau remaja tersebut menerima tindak kekerasan, bahwa remaja itu berpikir bahwa tubuhnya itu sangat sakit, dan dia bisa berpikir, kenapa saya kok bisa mengalami hal tersebut. Dengan begitu
beliau psikisnya pasti akan terganggu atau psikologinya terganggu. Banyak korban penganiayaan yang membutuhkan psikolog atau datang ke psikolog. Korban penganiayaan itu butuh bimbingan untuk memulai ulang kehidupannya agar tidak memikirkan hal kejadian tersebut yang terulang. Kadang kita itu mendengarkan orang lain saja yang mengejek itu sakit hati, sehingga psikologis kita terganggu. Apabila korban yang menerima penganiayaan ini, pasti mentalnya akan jauh sekali lebih berat. Dan juga korban yang mengalami penganiayaan ini pasti akan berpikiran ulangnya sama. Seumpama pelaku tersebut yang melakukan adalah seorang laki-laki, pasti seseorang perempuan itu trauma berat kepada seorang laki-laki dan tidak mempercayai bahwa laki-laki itu semuanya berbeda, bahwa bahwa perempuan yang mengalami penganiayaan ini menganggap semua lelaki itu jahat atau semua lelaki itu sama. Makanya kita harus berhati-hati dalam hidup bersosial ini. Kita tidak boleh menganggap semua orang itu baik atau semua orang itu jahat. Kita harus bersikap netral, dan apabila orang lain itu berpotensi jahat bagi kita bisa menghindari orang tersebut agar orang tersebut tidak melukai diri kita sendiri. Siapa yang terlibat dalam pertikaian pada artikel tersebut? Yang terlibat yang pertama adalah korban tersebut berinisial atau bernama RP. RP ini adalah seorang remaja putri di Palembang yang mempunyai temannya itu bernama Fitri. Fitri itu adalah orang yang mempunyai masalah dengan pelaku, dan pelakunya itu adalah teman korban, dan pelakunya yang bernama adalah Lendra. Lendra itu adalah orang yang mempunyai masalah dengan teman korban yang bernama Fitri itu. Pada suatu hari, kejadian tersebut diakibatkan oleh teman korban yang bernama Fitri itu mengalami kesalahpahaman tentang pemfitnahan yang dilakukan oleh pacarnya Lendra. Pacarnya Lendra itu mengaku jika Fitri itu memberikan rokok bekas kepada pacarnya, tetapi Fitri tidak melakukan hal perbuatan itu. Makanya dia mengelak dan tidak ingin jujur karena dia tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga membuat Lendra emosi karena dia lebih mempercayai kepada pacarnya. Kita boleh mempercayai kepada orang yang kita sayang, tetapi kita harus melihat kondisi seperti dahulu. Jika terjadi seperti ini, kita tidak boleh mempercayai orang yang kita sayang. Kita boleh membela orang yang kita sayang, tetapi jangan terlalu membela. Kita harus melihat bagaimana sudut pandang dari dua orang atau dari dua orang yang terlibat. Lendra ini juga salah karena pelaku di sini langsung mempercayai pacarnya, sehingga mengakibatkan Lendra dan Fitri ini cekcok di media sosial. Pada media sosial tersebut, Lendra itu menyalahkan Fitri, seakan-akan Fitri itu disudutkan. Maka dari itu Fitri tidak terima. Fitri yang tidak terima pun mengajak Lendra untuk bertemu. Mereka membicarakan beberapa hal di sosial media mereka masing-masing dan menentukan bagaimana mereka itu dapat bertemu kapan dan di mana, sehingga dengan waktu yang pas mereka bertemu di rumahnya korban yang berinisial RP. Rumah korban yang berinisial RP ini adalah teman dari Fitri. Setelah mereka bertemu dan cekcok yang cukup lama, korban yang berinisial RP melerai hingga mendorong pelaku. Kita boleh melerai, tetapi jangan mendorong orang yang lagi emosi, karena orang emosi itu akal pikirannya itu hilang. Semua yang ada atau bersangkutan dengannya itu adalah salah. Maka dari itu kita tidak boleh langsung melerai dengan cara mendorong. Kita melerai itu bisa diperbuat dengan
cara menasehatinya atau dengan cara memisahkannya dahulu. Kalau tidak bisa memisahkannya dahulu, kita bisa meminta bantuan kepada pihak yang berwajib atau tetangga yang lebih tua atau seumuran sama pelaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan di diri kita sendiri. Dan di sini kita itu seharusnya jika kita mempunyai masalah, kita tidak boleh mengikut campur atau mengikut sertakan teman ke dalam masalah kita. Seharusnya Fitri yang mempunyai masalah bersama Lendra ini, mereka bertemu berdua, tidak di rumah korban, atau seharusnya mereka bertemuan berjanjian di tempat dimana gitu, tidak di rumah korban. Korban yang tidak tahu apa-apa ini dapat hidup tenang karena tidak tahu masalah apapun, dan jika tahu masalah ini dia terkena akibatnya dan dia menjadi tidak tenang serta mempunyai beberapa trauma yang mungkin diakibatkan oleh kejadian tersebut. Dan pelaku tersebut yang tidak terima langsung memukul Fitri menggunakan pipa air yang ada di situ. Peristiwa pemukulan ini disaksikan langsung oleh Fitri, teman korban yang ada di situ. Fitri pun terkejut kenapa Lendra sang pelaku ini melakukan hal tersebut kepada temannya yang berinisial RP itu. Kenapa bukan dirinya? Hal tersebut dilatar belakangi oleh Lendra yang emosi, dirinya didorong oleh sang teman dari Fitri tersebut atau korban yang berinisial RP. Lendra mengaku dia tidak menerima hal tersebut karena hal tersebut dikira mengejek Lendra atau mengejek seorang lelaki kok didorong oleh perempuan gitu. Maka dari itu Lendra pun yang tidak terima memukuli Fitri menggunakan pipa air yang ada di situ. Pemukulan tersebut mengakibatkan beberapa luka memar pada bagian lengan kiri beserta beberapa badannya. Lengan kiri dari korban yang berinisial RP tersebut mengalami luka memar yang diharuskan korban berinisial RP tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk menangani perawatan lebih lanjut. Nah, di sini kan yang rugi adalah Fitri. Maksud saya yang rugi adalah korban berinisial RP yang jelas-jelas itu teman Fitri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Lendra. Fitri bermaksud ingin menolong temannya yang bernama Fitri tersebut, tetapi malah berujung dirinya yang terkena musibah. Ilmu ekonomi yang dialami Fitri adalah Fitri mengeluarkan biaya pengobatan yang dirinya tanggung sehingga korban yang berinisial RP tersebut harus menanggung biaya yang cukup banyak untuk mengobati beberapa luka di bagian memar dan bagian tangannya. Dan juga korban berinisial RP tersebut mengalami ilmu psikologi atau psikologisnya terganggu. Korban tersebut mengalami trauma yang mendalam tentang kejadian tersebut. Bisa jadi korban tersebut trauma kepada Fitri, atau jika Fitri mempunyai masalah, korban tersebut tidak akan membantu lagi karena di dalam pikiran RP bahwa jika ia membantu Fitri, dia akan terkena masalah tersebut. Atau jika korban bernama RP tersebut mengalami sesuatu atau melihat sesuatu yang sama persis dengan kejadiannya tersebut, korban bernama RP tersebut akan mengalami beberapa gangguan mental seperti kecemasan atau yang lain-lain, karena korban yang mengalami penganiayaan tersebut besar kemungkinan mengalami trauma yang cukup mendalam karena psikologis atau yang ada diri kita itu adalah hal yang sangat sensitif dan sangat-sangat susah untuk
susah untuk disembuhkan. Banyak orang yang ke psikiater, bahkan banyak orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebabkan oleh kekerasan yang ada pada dalam diri masyarakat atau dalam diri keluarga mereka masing-masing. Seperti pada tetangga saya ada yang melakukan kekerasan atau KDRT dalam rumah tangganya. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa masalah yang ada di dalam rumah tangganya, sehingga mengakibatkan permasalahan itu terjadi, dan pihak laki-laki itu meng-KDRT pihak perempuan, sehingga pihak perempuannya mengalami trauma yang cukup berat, sehingga mereka pun dipisahkan, dan pihak korbannya mengalami beberapa gangguan jiwa untuk saat ini. Maka dari itu kita harus memilih-milih orang supaya hidup kita itu aman, damai, tentram, dan sehat selalu. Setelah kejadian yang diakibatkan oleh pelaku tersebut, korban dan saksi, yaitu korban yang berinisial RP dan saksi yang berinisial Fitri itu melaporkan kejadian tersebut ke petugas SPKT Polrestabes Palembang. Kejadian tersebut disaring dahulu oleh Polrestabes Palembang, dan beberapa saat kemudian Polrestabes Palembang menerima dengan baik-baik kejadian tersebut, dan juga pihak Polrestabes melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, sehingga masalah tersebut akhirnya diungkapkan atau dicari sang pelakunya sampai mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejadian tersebut. Kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat-sangat ringan, tetapi membawa kejadian yang sangat-sangat menyayat hati, atau kejadian kekerasan itu yang sangat-sangat keras. Kejadian tersebut kan disebabkan oleh cekcok sementara pada sosial media karena kesalahpahaman, tetapi mengakibatkan atau berujung fatal kepada pihak yang berwajib atau polisi yang ada di situ. Maka dari itu kita harus menetralisir emosi supaya kejadian tersebut tidak terulang pada diri kita sendiri. Kejadian yang ringan akan menjadi kejadian yang berat apabila ada seseorang yang membakar api tersebut. Misalnya kejadian ringannya adalah pemfitnahan yang dilakukan oleh pacarnya pelaku itu memfitnah si teman korban agar teman korban tersebut terkena masalah, tetapi justru menjadi bumerang bagi pacar sang pelaku tersebut, sehingga yang menjadi masalahnya itu adalah pacar sang pelaku, sehingga pacar sang pelaku itu mau tidak mau ya ikut campur ke dalam urusan ini. Pacar sang pelaku itu diminta pertanggungjawaban atas apa yang diucapkan, sehingga menyebabkan pelaku atau yang bernama Lendra itu emosi kepada Fitri dan berakibat memukuli korban berinisial RP tersebut. Kejadian ini terjadi di rumah korban yang berinisial RP di Jalan Perindustrian 2, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu lebih tepatnya pukul 2:30 sore. Dari artikel yang saya bicarakan tadi, dalam artikel tersebut memuat pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh Lendra terhadap teman dari Fitri atau korban yang berinisial RP tersebut, termasuk bullying, karena bullying adalah perundungan atau perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau individu lain terhadap orang yang dianggap lemah atau
orang yang dianggap tidak bisa membalas kejadian tersebut. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik atau verbal, sosial, atau cyberbullying melalui media sosial. Yang saya sebutkan tadi adalah pelaku bullying tersebut melakukan kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan secara langsung dan dapat mengenai korbannya langsung dan mengakibatkan korban tersebut mengalami beberapa luka memar di bagian lengan kiri beserta badannya. Contoh bullying adalah banyak sekali, salah satunya adalah memukul. Dalam artikel saya tadi adalah pelaku memukul lengan korban menggunakan pipa saluran air sehingga mengakibatkan korban tersebut mengalami luka pada bagian lengan kiri beserta badannya, dan korban tersebut juga mendorong pelaku tersebut juga mendorong sang korban sehingga mengakibatkan korban tersebut mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya. Seharusnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Hal tersebut adalah salah satu contoh yang paling jelek bagi kehidupan generasi emas yang akan datang. Selanjutnya, dari materi saya ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh bullying, yaitu salah satunya adalah mendorong tadi atau memukul, yang kedua adalah menghina atau mencemooh tentang penampilan, kecerdasan yang ada dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang itu berbeda-beda jenisnya, ada yang pintar, ada yang sedikit kurang pintar. Bukan semua itu sama pintar, cuma ada yang susah menangkapnya, ada yang cepat menangkapnya, sehingga itu yang membedakan diri manusia pada umumnya. Sehingga itu tidak boleh kita langsung mencemooh bahwa orang itu tidak bisa melakukannya. Itu adalah hal yang sangat keji dan bisa mempengaruhi psikis seseorang, sehingga orang tersebut yang dibilang tidak bisa atau tidak pintar tersebut, jika orang tersebut marah atau emosi, kita akan mendapat akibatnya sendiri. Sehingga kita tidak boleh langsung menjudge orang lain apabila orang lain tersebut berbeda kemampuan dengan diri kita. Kita memiliki kemampuan yang bagus, belum tentu kita bisa memiliki kemampuan orang yang kalian anggap tidak mampu tersebut. Kita memiliki kemampuan masing-masing pada bidangnya masing-masing, dan menyebarkan rumor buruk atau mengganggu orang melalui pesan di media sosial tersebut juga termasuk bullying. Sehingga memfitnah tersebut juga termasuk bullying karena menyebabkan rumor buruk dan mengakibatkan rusaknya atau renggangnya pertemanan pada diri Fitri dan juga korban yang berinisial RP, sehingga korban yang berinisial RP dan Fitri juga agak merenggang pertemanannya diakibatkan oleh kejadian tersebut, yang mengakibatkan korban yang berinisial RP tersebut disuruh agak menjauh oleh orang tuanya korban agar tidak terkena masalah dari dampaknya Fitri tersebut. Banyak orang tua yang jika anaknya memiliki masalah itu disuruh untuk agak menjaga jarak dari orang yang membuat masalah tersebut, sehingga hal tersebut besar kemungkinan merenggangnya hubungan antara pertemanan Fitri dan juga korban yang berinisial RP tersebut. Penyebab bullying adalah ketidakmampuan kita untuk mengendalikan emosi atau rasa frustasi. Dari cerita yang ada pada artikel saya tersebut, pelaku tidak mampu mengendalikan emosi dan pelaku itu merasakan frustasi akibat dari pemfitnahan yang dilakukan pacarnya tersebut. Pelaku frustasi karena pacarnya tersebut terus-terusan memfitnah sang teman korban bernama Fitri, sehingga pelaku frustasi ingin mempercayai yang mana, sehingga pelaku tersebut lebih mempercayai pacarnya tersebut dan mengakibatkan mereka cekcok di media sosial sehingga berlanjut ke
ke dalam pertengkaran yang ada pada cerita saya tersebut. Dan juga pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Pengaruh lingkungan yang tidak sehat mengakibatkan rusaknya mental seseorang atau psikisnya yang terganggu. Misalnya, jika Lendra tersebut hidup pada lingkungan yang aman, damai, ramah, pasti Lendra tersebut juga menyikapi permasalahan itu tidak dengan emosi. Justru Lendra ingin membicarakan baik-baik dengan cara membicarakan hal tersebut dengan baik-baik. Contohnya, bicara yang halus, benar, dan tidak menyinggung pihak manapun, sehingga pertikaian itu dapat terhindarkan atau tidak terjadi. Dan juga karena kemungkinan Lendra ini adalah hidup pada lingkungan yang cukup buruk atau terkenal temperamental, maka dari itu Lendra pun hidup sebagai orang yang temperamental atau sulit mengendalikan emosinya. Dan jika dia mengalami frustasi atau kemungkinan pusing akan masalah hal tersebut, beliau itu melampiaskannya kepada orang lain. Maka dari itu korban yang berinisial RP dapat lampiasan dari kefrustasian yang dialami oleh pelaku yang bernama Lendra tersebut. Selain itu, ingin menunjukkan kekuasaan atau merasa superior terhadap orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, pelaku ini bernama Lendra itu kan berjenis kelamin lelaki. Nah, yang mendorong atau tidak sengaja melerai dengan cara mendorong tersebut berinisial RP itu adalah seorang perempuan. Maka dari itu Lendra yang kodratnya laki-laki itu merasa tidak terima jika didorong oleh perempuan. Maka dari itu beliau yang sudah emosi malah didorong, itu mengakibatkan sesuatu seumpama ada asap yang malah dikasih bensin. Nah, itu kan mengakibatkan api yang besar, sehingga kemarahan besar tersebut pun muncul dan melukai sang korban atau teman dari Fitri tersebut. Biasanya orang yang melakukan penganiayaan atau bullying ini mengalami beberapa gangguan psikologis, contohnya seperti depresi dan kecemasan, sehingga penurunan kepercayaan diri dan takut untuk berinteraksi sosial. Nah, maka dari itu dampak dari korban yang terkena penganiayaan atau bullying tersebut nanti akan semakin menjadi introvert atau menutup diri dari hal luar atau hal dunia luar, sehingga hal tersebut mengakibatkan korban nampak seperti orang depresi dan mempunyai beberapa gangguan kecemasan. Selain itu, dampak fisik yang dialami korban tersebut bisa mengakibatkan beberapa hal, contohnya yaitu seperti cedera atau kecacatan. Untungnya hal tersebut hanya dilakukan dengan menggunakan pipa air, sehingga hanya melukai bagian tubuh korban dan menyebabkan memar. Apabila hal tersebut dilakukan pelaku dengan korban menggunakan sajam atau senjata yang tajam, pasti pelaku tersebut bisa saja membunuh atau melukai pelaku lebih dalam dan mengakibatkan kecacatan fisik pada korban tersebut, sehingga orang yang mengalami hal tersebut akan merasa dirugikan sekali, karena mereka itu mengalami beberapa gangguan kecemasan dan juga beberapa kesakitan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Serta bullying dan kekerasan dan pelaku kekerasan atau penganiayaan adalah perilaku yang sangat merugikan individu atau masyarakat. Bayangkan saja jika di lingkungan kalian terdapat seseorang yang temperamental atau sedikit-sedikit seumpama diajak bercanda itu kayak semacam mudah tersinggung dan sebagainya.
Kalau begitu kan bahaya ya kan. Maka dari itu kita harus mewanti-wanti atau menjaga emosi ke teman yang tidak dekat. Tidak boleh semena-mena asal berguyon atau bercandaan kepada teman tersebut. Dikhawatirkan teman tersebut akan emosi dan justru akan melukai diri kita sendiri. Kita boleh berteman dengan siapapun asal teman tersebut tidak melukai diri kita sendiri. Selain itu, orang yang melakukan tindak kekerasan tersebut akan mendapatkan nilai jelek pada lingkungannya. Orang tersebut akan dicap sebagai pengkhianat atau orang yang jahat atau orang yang tidak pandai bersosial, begitu lebih tepatnya. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan tindak kekerasan agar nama kita tetap baik di mata lingkungan atau di sekitar lingkungan kita. Dari beberapa penjelasan yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan lebih lanjut definisi penganiayaan itu seperti apa. Definisi penganiayaan itu adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk melukai atau menyakiti sang korban dengan penderitaan fisik dan psikologis. Penganiayaan dapat berupa tindakan fisik seperti pemukulan, penendangan, penganiayaan, penyiksaan, atau bentuk lain dari kekerasan fisik, seperti contohnya psikologis. Psikologis itu adalah penghinaan, pengabaian, atau pemerasan mental. Penganiayaan dibagi dua, yaitu penganiayaan fisik dan penganiayaan psikologis. Psikologis itu yang ada pada dalam diri sang korban, dan kita akan membahas secara tuntas dengan penganiayaan fisik. Penganiayaan fisik itu adalah penganiayaan yang ada pada dalam artikel ini. Di dalam artikel ini terdapat penganiayaan fisik berupa kekerasan yang dilakukan pelaku bernama Lendra tersebut terhadap korban yang berinisial RP tersebut. Dalam cerita ini, pelaku itu menyiksa atau menganiaya korban berinisial RP menggunakan pipa saluran air pada bagian lengan kiri beserta lengan kanannya, sehingga hal tersebut dapat berdampak bagi korban dan sangat mendalam dampaknya. Sebab penganiayaan tersebut diakibatkan oleh kemarahan sang pelaku yang diakibatkan oleh pacar sang pelaku yang memfitnah Fitri tersebut. Akibat dari hal tersebut adalah luka-luka seperti memar, atau bahkan jika Lendra atau sang pelaku memukuli korban menggunakan kayu atau bisa jadi dengan senjata tajam seperti parang dan lain sebagainya, itu mengakibatkan bisa jadi patah tulang atau kecacatan pada diri sang korban tersebut, sehingga hal tersebut harus sangat dihindarkan. Upaya penanggulangan penganiayaan tersebut adalah edukasi dan penyuluhan. Kita melakukan penyuluhan atau edukasi kepada pelaku yang melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh langsung menghakimi atau langsung menjatuhkan hukuman kesalahan kepada sang pelaku tersebut. Bisa jadi hal tersebut terjadi karena sang pelaku tersebut terbawa emosi akibat tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan juga penguatan hukum, memastikan bahwa hukum mengatur tindak penganiayaan dan menegakkan secara tegas bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang bullying atau penganiayaan tersebut sangat berat, sehingga orang yang akan melakukan penganiayaan tersebut bisa berpikir berulang-ulang kali atau berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Dan juga dukungan psikologis. Orang yang mempunyai atau orang yang gemar melakukan bullying tersebut diakibatkan oleh psikologisnya yang terganggu, sehingga kita memberikan dukungan psikologis bagi pelaku yang
membuat tindak kekerasan tersebut, kita harus mendukung atau memberikan saran yang bagus supaya pelaku tersebut atau Lendra tersebut tidak mengulang perbuatan yang sama, dan juga memberikan layanan perlindungan kepada korban yang mengalami trauma tersebut. Kita berikan perlindungan agar traumanya menghilang dahulu, sehingga orang yang mempunyai trauma tersebut tidak lebih mendalam traumanya tersebut. Dan juga kita harus mengawasi agar kejadian tersebut tidak berulang-ulang. Biasanya kan ada teman korban atau teman pelaku yang tidak terima bahwa pelaku tersebut dijebloskan ke penjara atau menerima hukuman, sehingga teman dari pelaku tersebut melakukan hal yang sama kepada korban, sehingga korban perlu diawasi atau diberikan perlindungan agar korban merasa aman, tentram, dan damai. Contoh kasus penganiayaan yang saat ini saya sering jumpai adalah KDRT pada tetangga saya. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali contoh kasus penganiayaan seperti pembulian yang dilakukan di sekolah, KDRT pada rumah tangga, dan juga banyak sekali orang yang salah paham. Seperti contohnya, saya menemukan seseorang yang dia itu emosional sekali, tidak bisa diajak bercanda. Mereka diajak bercanda oleh temannya itu langsung emosi dan memukul temannya. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan pelaku yang emosian tersebut tidak mempunyai teman, atau teman yang ingin berteman dengannya memiliki rasa takut atau tidak percaya diri, bahwa nanti mempunyai pikiran begini, jika saya berteman dengan dia dan dia melakukan hal tersebut, nanti keselamatan kita akan terjamin apa tidak ya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mengontrol diri. Dan juga kesimpulan, penganiayaan adalah tindakan yang sangat merugikan bagi korban maupun pelaku. Pelaku sangat dirugikan karena selain namanya yang jelek, pelaku tersebut juga menerima hukuman yang sangat-sangat berat. Contohnya seperti hukuman sosial, pelaku tersebut dijauhi oleh beberapa masyarakat dan juga menerima beberapa hukuman dari hukum yang ada. Dan juga korban juga mengalami trauma yang berat diakibatkan oleh beberapa masalah yang disebabkan oleh pelaku kekerasan bullying tersebut atau penganiayaan tersebut. Sekian presentasi artikel dari saya, Meifa Azahra, kelas 1C, nomor absen 14, NPM 2486206047. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya pamit undur diri. Semoga dengan ini saya mendapatkan nilai yang bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.